kita harus yakin bahwa ridho Allah adalah tujuan hidup kita. Jadi dalam berkehidupan di dunia kita harus berorientasi untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kita harus menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala tujuan utama dalam kehidupan kita di dunia. Hai sang pemimpin, kembali lagi di podcast SMP Al Muslim. Sahabat pendengar, tahu gak sih kalau ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Maka dari itu, perkenalkan nama saya Renata dan saya Naya, dan kita dari kelas 7 Abu Bakar Ashidik. Nah, podcast kali ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Meneguhkan Tauhid, Membentuk Pribadi Taat. Nah, kamu tahu gak sih kalau tema kali ini tuh sangat penting loh. Karena Tauhid bukan hanya sekedar konsep keimanan, tetapi fondasi utama dalam membentuk sikap, perilaku, dan ketaatan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam podcast kali ini kita akan ditemani oleh narasumber hebat kita, yaitu Ustadz Ainur Ridho MPD selaku pengajar pendidikan agama Islam di SMA Al Muslim. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Sahabat pendengar, kalian tahu gak sih kalau kita itu sekarang lagi ada di bulan Rajab? Dan di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalian penasaran gak sih sama apa itu peristiwa Isra Mi'raj dan apa makna di dalamnya ya? Supaya nggak terlalu penasaran lagi, langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Ridho. Ustadz, apa sih makna dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW khususnya terkait perintah sholat? Oke, baik, terima kasih. Untuk peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut diberikan sebagai bentuk kemuliaan dan penguat risalah kenabian. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dalam satu malam. Iya, sangat singkat sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalimat di situ menggunakan kata asra. Asra yang berarti menjalankan. Artinya apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu tidak berjalan sendiri, melainkan Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Sehingga perjalanan Isra Mi'raj yang seharusnya tidak bisa ditempuh hanya dengan waktu satu malam, karena Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah yang Maha Kuasa, peristiwa tersebut dapat dilalui hanya dengan waktu satu malam saja. Nah Ustadz, kira-kira katanya itu Nabi Muhammad diberikan perintah sholat nih Ustadz. Gimana sih sejarahnya? Oke, terkait sejarah perintah sholat 5 waktu, itu memang benar adanya diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj. Jadi pada saat Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu kan naik ke Sidratul Muntaha, ya kan? Di sana, tapi sebelum itu ya, Sidratul Muntaha itu merupakan tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia.
Tidak mungkin, karena memang sudah di luar batas kemampuan manusia biasa. Tetapi di sini Nabi Muhammad SAW kok mampu? Karena Nabi Muhammad itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan yaitu berupa perjalanan Isra dan Mi'raj. Lah, ketika Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah sholat. Ini ada yang seru nih. Perintah sholat yang awalnya 50, ya kan? Banyak sekali. Hingga menjadi 5. Itu gimana kisahnya? Kalian ada yang tahu nggak? Wah, kebetulan kita belum tahu nih. Gimana ya, Ustaz? Oke, jadi pada awalnya Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 rakaat. Turun tuh ya kan, dari Sidratul Muntaha, beliau turun, terus ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa itu, "Wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan?" Katanya Nabi Muhammad, "Aku dapat perintah sholat 50 kali dalam sehari." Terus Nabi Musa alaihissalam memberikan saran kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, umatku saja loh yang tubuhnya, badannya kekar-kekar, kuat-kuat nih, seumpama disuruh menjalankan kewajiban sholat 50 kali itu gak akan mampu, gak akan kuat. Apalagi umat kamu ini," katanya gitu ya. Jadi akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk meminta diskon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan saran dan masukan dari Nabi siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Al-Kisah turun terus ternyata menjadi 45 ya kan. Disuruh naik lagi, gak akan kuat, disuruh naik lagi. Alhasil akhirnya sampai 9 kali naik, sudah 9 kali minta diskon, berapa tuh? Setiap naik dipotong 5 rakaat, berarti dipotong berapa? 45 ya kan, 5 dikali 9. Akhirnya sisa 5, itu pun Nabi Musa masih berkata, "Coba deh minta keringanan lagi." Nah, bahasa anak mudanya gitu mungkin ya kira-kira. Akhirnya Nabi Muhammad malu, nggak enak ya, malu. Akhirnya sudah, insya Allah meskipun sholat yang diwajibkan atas umatku ini hanya 5 rakaat, tetapi kebaikannya atau pahala dari sholat 5 rakaat itu sama seperti halnya sholat 50 rakaat. Ya. Masya Allah, begitu sayangnya Rasulullah pada umatnya. Dan alhamdulillah kita diberikan keringanan hanya menjadi 5 rakaat dalam satu hari. Jadi kita harus semangat terus ya sholatnya teman-teman. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz, kenapa sih sholat itu disebut sebagai tiang agama dan apa hubungannya dengan tauhid dan keimanan seorang muslim? Oke, sholat memang merupakan tiang agama. Ya, jadi dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, "Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-sholah." Ya. Wa dzarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Jadi pokok segala urusan itu adalah Islam. Tiangnya nih, pondasinya nih apa? As-sholatu. Sholat. Wa dzarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis lain pun juga dijelaskan bahwa as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, sama halnya dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sama aja dengan menghancurkan rumahnya sendiri. Ustadz, apa sih dampak dan hikmah sholat 5 waktu dalam membentuk akhlak, ketenangan jiwa, dan pribadi yang taat nih Ustadz? Oke, hikmah sholat bagi akhlak dan ketenangan jiwa, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Lah, sekarang kalau ada orang nih sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, berarti sholatnya kurang benar. Coba dicek itu sholatnya.
pasti sholatnya gak khusyuk, wudhunya kurang benar, tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Maka kita sebagai pelajar muslim dalam menjalankan sholat harus dan wajib didasari dengan ilmu fikih. Agar kenapa? Agar sholat yang kita jalankan itu sah. Ya, ketika sholatnya sudah baik, maka sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang yang sholat dengan baik itu akan dihindarkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan yang keji dan mungkar. Selain itu, sholat itu bisa menjadi sumber ketenangan jiwa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an pernah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi sholat itu, dengan sholat ya, hati akan merasa tenang. Kalian pernah nggak gelisah? Pernah. Galau gitu. Iya. Pelampiasannya kemana kalau galau? Jajan. Salah satunya itu. Mungkin kalau kita dihadapkan dengan permasalahan yang berat nih, mungkin stres karena belajar yang padat gitu ya, kita jangan lupa untuk sholat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan, diberikan kemudahan dalam belajar ilmu, agar diberikan kemudahan dalam menjalani ujian dan sebagainya ya. Artinya kita harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita, salah satunya yaitu dengan menjalankan sholat ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, sesungguhnya dengan selalu mengingat Allah, hati akan merasa tenang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz, mengapa sholat itu harus dijaga tepat waktu dan apa akibatnya jika seseorang meremehkan atau meninggalkannya? Oke, kenapa sih sholat itu harus dikerjakan tepat waktu gitu ya? Jadi sholat itu merupakan ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ya waktu mulai terbitnya fajar. Maghrib ya waktunya mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya merah. Waktu-waktu tertentu itu memang dikhususkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Artinya apa? Kita gak bisa menjalankan sholat subuh jam 10 siang. Kecuali sholat qodok subuh nih ya kan. Artinya waktu sholat itu sudah ditentukan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi saat waktu sholat tiba, kita harus segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Gitu. Selain itu, sholat itu dapat membentuk pribadi yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu dapat menjadikan seorang muslim itu terhubung, ya kan, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlalu lama jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hiruk pikuk kesibukan kita nih ya kan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Semakin kita meninggalkan sholat, semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hidup kita akan terarah pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Karena kita menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Dalam hal ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, mathalus sholawatil khamsi kamathali nahrin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Perumpamaan sholat itu diumpamakan sebagaimana aliran sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, di mana aliran sungai tersebut kalian gunakan untuk mandi sehari 5 kali. Coba kalau kalian mandi sehari 5 kali, kira-kira bersih nggak badannya? Bersih ya kan? Ibaratnya seperti itu. 24 jam kita melakukan aktivitas, kerja, belajar, ya kan? Main, makan, tidur, belanja. Kalian pasti suka belanja kan? Nah, aktivitas-aktivitas itu kita bersihkan dengan melakukan sholat. Barangkali nih saat kita jajan, kita nggak sengaja ikut ghibah, ya kan? Mengalir obrolan sehingga
ikut-ikut ghibah, kita bersihkan dengan sholat. Jadi sholat itu perumpamaannya sebagaimana aliran sungai yang ada di depan pintu rumah kita, yang kita gunakan untuk mandi 5 kali sehari. Tentunya kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh akan bersih. Begitu juga dengan sholat. Nah Ustadz, kira-kira apa sih keistimewaan sholat dibandingkan ibadah lainnya nih Ustadz? Oke, keistimewaan sholat ya. Jadi sholat ini yang menjadikan istimewa itu karena dalam pensyariatannya itu langsung Nabi Muhammad menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat peristiwa Mi'raj. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, haji, sedekah, ya kan? Allah yang memerintahkan, tetapi melalui perantara malaikat Jibril. Yang paling beda adalah sholat. Ya, sholat itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah sholat langsung kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril gak ikut naik ke Sidratul Muntaha. Dalam beberapa kitab Maulid, Jibrilu qala lahu taqaddam. Jibril pun bilang ke Nabi Muhammad saat naik ke Sidratul Muntaha, sudah ya Nabi, saya gak bisa ikut naik, saya cuma bisa mengantarkan sampai sini, monggo. Nah, artinya apa? Jibril pun gak diizinkan untuk menemani Nabi Muhammad sampai menuju ke Sidratul Muntaha. Saking spesialnya ibadah sholat. Jadi diberikan langsung dari Allah, langsung ke Nabi Muhammad, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Nah, terakhir nih Ustadz, sebagai penutup, ada nggak sih saran, tips, atau nasihat untuk para pendengar generasi muda agar tetap mencintai sholat dan menjadikan sholat sebagai sumber kekuatan hidup nih Ustadz? Oke, untuk trik-trik ini ya, langkah praktis atau nasihat untuk generasi muda nih, agar sholat menjadi kebutuhan dan kekuatan hidup, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Jadi sholat benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena takut dimarahin sama ibu, bukan ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan niat ketaatan kepadanya. Jadi agar sholat kita ini menjadi kebutuhan, tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban, kita harus meluruskan niat kita. Yang kedua, menjaga sholat atau melaksanakan sholat di awal waktu. Tidak mengundur melaksanakan sholat. Tidak mengulur-ngulur, tidak bersantai-santai. Alah nanti aja, masih ada waktunya. Sebentar, satu game lagi, satu lagu lagi deh. Kayak gitu ya. Jadi ketika sudah datang waktu sholat, maka kita sebagai seorang muslim harus bersegera melaksanakan sholat tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, yang artinya jagalah atau peliharalah kalian semua sholat, terutama sholat al-wusta, sholat zuhur. Ya, jadi kita harus menjaga, artinya apa? Melaksanakan sholat di awal waktunya. Yang ketiga, kita harus selalu membiasakan untuk muhasabah. Ya. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Jadi kita harus selalu merefleksi ya. Kita harus merefleksikan diri kita bagaimana selama ini, satu hari ini, apakah sudah banyak kebaikan yang kita kerjakan, bagaimana sholat kita, apakah kita masih teledor, apakah kita masih kesiangan. Harus introspeksi diri. Dalam hal ini Imam Al-Hasan Al-Basri berkata bahwa orang beriman adalah orang yang menghisap dirinya, artinya mengkoreksi dirinya sendiri sebelum dia dihisap kelak di akhirat. Oke, yang terakhir nih, agar sholat kita menjadi kebutuhan, tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban.
kita harus yakin bahwa ridho Allah adalah tujuan hidup kita. Jadi dalam berkehidupan di dunia kita harus berorientasi untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kita harus menjadikan ridho Allah Subhanahu wa taala tujuan utama dalam kehidupan kita di dunia. Mungkin itu trik agar sholat kita menjadi kebutuhan. Artinya kita semangat untuk menjalankan sholat, tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kita bisa menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan didasari dengan ilmu pengetahuan dan dikerjakan di awal waktu. Oke. Nah, sahabat pendengar, mengukuhkan tauhid adalah proses seumur hidup. Ketika tauhid tertanam di hati, maka ketaatan akan tumbuh secara alami. Bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, info-info tadi sangat menarik sekali ya. Semoga podcast ini bisa memberi manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki iman dan amal ibadah kita. Terima kasih Ustadz Ridho atas pengetahuannya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.